Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala mab'uutsi rahmatan lil alamin liqaulillahi jalla wa 'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa mubasysyiran wa nadhira kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du wa hayyukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Majlis Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang mulia kali ini bi fadilatul bi taufiqhi, sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua dalam kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala pun juga mengumpulkan kita semua dalam kebaikan di akhirat kelak, dikumpulkan bersama dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para sahabatnya, bersama dengan para anbiya salihin as-siddiqin, mereka yang kemudian Allah gambarkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan kemudian jalan orang-orang yang tersesat menyimpang dari jalan satu-satunya jalan kebenaran yang Islam, jalannya baginda Rasulullah SAW, dan bukan pula jalannya mereka ini murkai, mereka-mereka yang kemudian mengetahui kebenaran namun menolak kebenaran karena kepentingan dunia dan hawa nafsunya itu sendiri. Nabi Fadilahi Ta'ala, di bulan Rabiul Awal ini, para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di berbagai macam belahan dunia tentu bergembira dengan momentum lahirnya baginda Rasulullah SAW. Tidak ada kemudian orang beriman yang tidak berbahagia, yang tidak berbangga dengan lahirnya Nabi yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini menjadi wajib kemudian bagi kaum muslimin, mereka yang kemudian mengimani risalah dan keagungan baginda Rasulullah SAW, maka wajib kemudian bagi mereka memahami betul kedudukan agung di balik Maulid Nabi SAW itu sendiri, di mana kelahiran baginda SAW adalah kelahiran cahaya Islam itu sendiri. Kelahiran baginda SAW adalah momentum lahirnya kemudian cahaya bagi peradaban umat manusia. Dan sisi yang menarik dalam hal ini yang kemudian kita dapati pada prinsipnya para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW, satu kata kunci yang kemudian kita dapatkan dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis, bahkan dalam bahasa syair, baginda SAW banyak diumpamakan itu bagaikan cahaya itu sendiri, nur. Pertanyaannya kemudian adalah, ada tidak orang yang kemudian tidak senang dengan cahaya? Tidak ada. Pada prinsipnya yang namanya manusia dalam kehidupan, cahaya kebalikannya dengan kegelapan. Kalau diberikan pilihan manusia memilih yang mana, apakah hidup dalam suasana terang ada cahaya atau dalam suasana gelap gulita, maka seorang mukmin bahkan tidak harus menjadi seorang mukmin dalam hal ini untuk bisa memilih. Yang namanya manusia itu tentu senang dengan apa yang kemudian dinamakan dengan cahaya ketika ia berada di suatu tempat atau dalam suatu ruangan. Dengan cahaya orang merasa lebih tenang. Dengan adanya cahaya orang bisa melakukan aktivitas secara normal. Dengan adanya cahaya orang bisa melihat mana kemudian tempat yang bisa diduduki dengan mana tempat yang tidak bisa diduduki misalnya. Dengan cahaya manusia bisa melihat mana jurang, mana kemudian jalan. Demikian adanya kemudian baginda Rasulullah SAW itu, para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diutarakan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu pada momentum lahirnya baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan tentang baginda Rasulullah SAW itu sendiri, wa anta lamma wulidta syaraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu wa nahnu min dzalika nuri fid diya'i wasubuli rasyadin nahtadiku.
Dan engkau yang tatkala dilahirkan maka termuliakan bumi ini bersinar dengan cahayamu ufuk sana, maka dari cahaya tersebut kami berada dalam sinar terang dan jalan-jalan petunjuknya, subulur rasyad. Nah, dalam hal ini itu yang kemudian kita dapati di dalam bahasa. Bagaimana kemudian bahkan ketika lahirnya baginda SAW, ini sesuatu yang kemudian maklum di dalam kitab-kitab sirah disebutkan berdasarkan riwayat-riwayat itu sendiri, bahwa lahirnya baginda Rasulullah SAW itu terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal, dan dia pada tahun yang sama terjadi peristiwa ketika Allah berikan pertolongan kepada kepada Ka'bahnya itu sendiri, kepada kota Mekah. Allah berikan perlindungan dari kehancuran yang dibawa oleh Abrahah dari Habasah, oleh salah satu penguasa yang zalim, yakni Abrahah dari Habasah itu, yang merasa dengki ketika dia menyaksikan seluruh orang-orang Arab mereka berbondong-bondong menziarahi Ka'bah al-Musyarrafah. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian apa yang terjadi dan Allah isyaratkan dalam suratul Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Di mana Allah kemudian menghancurkan tipu dayanya. Allah membalas tipu dayanya Abraha dari Habasah dengan pasukan gajahnya. Allah mengirimkan kemudian burung yang berbondong-bondong membawa bebatuan sijil itu, bebatuan panas yang kemudian membakar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pertolongan Allah kepada kota Makkah ada pertolongan bagi orang-orang kafir, musyrikin Quraisy ketika itu? Jawabannya, jawaban yang bagus kemudian dijawab oleh para ulama. Hakikatnya apa yang kemudian terjadi pada pasukan Abraha dan Allah melindungi Ka'bah al-Musyarrafah ini merupakan bagian dari Allah alam bisawab. Allah mempersiapkan kemudian kota Ka'bah al-Musyarrafah ini untuk untuk risalah baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Ia menjadi tempat hidupnya risalah baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Dan kita mendapati bagaimana kemudian kota Makkah hari ini oleh sebab dakwahnya dari baginda Rasulullah SAW itu sendiri, yang sebelumnya penuh dengan kesyirikan, 360 patung yang memenuhi Ka'bah, memenuhi sekeliling Ka'bah Masjidil Haram itu. Maka datang kemudian risalah Islam membawa cahaya segala macam keburukan-keburukan, kegelapan-kegelapan jahiliyah tadi sirna kemudian dari kota Makkah. Kita bisa membayangkan bagaimana kemudian perubahan itu terjadi. Dan baginda Rasulullah SAW dalam hal ini datang, ini Allah gambarkan. Beliau lahir ke muka bumi, beliau lahir kemudian ke dunia dengan sifat risalah yang kemudian Allah sifati, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhira al-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan dialah Allah yang kemudian mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan din yang benar agar dimenangkan atas seluruh agama, seluruh keyakinan, seluruh paradigma, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ayat ini, para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah menyifati dengan kata al-huwallazi arsala rasulahu. Itu artinya berbicara tentang risalah yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu, yakni dia merupakan petunjuk. Pertanyaannya, ada tidak orang yang tidak senang diberikan petunjuk? Tidak ada. Orang jangankan petunjuk tentang kehidupan, orang bisa petunjuk tips bisa memperbaiki suatu kendaraan yang rusak. Orang perlu itu. Orang butuh petunjuk ketika mencari jalan. Orang katakanlah butuh petunjuk ketika kemudian berbicara tentang hiking, menaiki gunung misalnya, itu namanya al-huda. Ini bicara tentang petunjuk kehidupan. Kalau perkara yang simpel ketika kita hiking membutuhkan petunjuk, bahkan membutuhkan guide itu sendiri, maka apalagi ketika seseorang manusia membutuhkan petunjuk-petunjuk dari Allah, dan guide-nya adalah baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Beliau yang sudah menuntun. Bagaimana cara kita memahami petunjuk tersebut? Kompas dunia kita.
Dan Allah menyifati apa yang kemudian Allah turunkan berupa petunjuk Islam dengan agama yang benar ini. Allah katakan wadinil haq, satu-satunya kebenaran adalah al-Islam itu sendiri. Ini cukup kemudian meruntuhkan segala macam syubhat yang dilontarkan oleh kaum pluralis, oleh kaum sinkretis, oleh kaum multikulturalis. Mereka yang kemudian menganut faham pluralisme, sinkretisme, multikulturalisme, wahdatul adyan, penyatuan agama-agama, tidak bisa. Karena berbicara tentang agama ini berbicara tentang apa yang kemudian Allah kehendaki, apa yang kemudian Allah tetapkan. Nah, siapa kita kemudian di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan semua menuju Tuhan yang sama? Tidak boleh kemudian ada klaim kebenaran agama. Lah yang tidak memperbolehkan siapa? Allah sendiri yang kemudian menegaskan dan kita manusia harusnya tahu diri. Dalam hal ini Allah menegaskan satu-satunya kebenaran itu adalah din Islam dan itu prinsip dalam kehidupan. Orang yang kemudian mengatakan semua agama sama benarnya menuju Tuhan yang sama, orang pluralis semacam ini, itu orang yang kemudian pelin-pelan tidak punya prinsip dalam kehidupan. Maka dalam hal ini beda dengan Islam dan juga kaum muslimin, orang beriman. Allah sudah ajarkan kepada mereka, mereka wajib meyakini satu-satunya jalan kebenaran hanya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Allah sifati liyudhar ala dini kulli walau karihal musyrikun. Hatta ketika mereka benci kepada penegakan syariat Islam dan sebagainya, maka Allah sudah menetapkan yang dijadikan patokan dan sandaran adalah teladan baginda Rasulullah SAW dan juga prinsipnya asasinya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita berjuang menegakkan agama ini, melanjutkan estafeta, memimpin peradaban manusia dengan risalah Islam. Lalu kita menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, itu kan apa yang sudah terjadi pada masa baginda SAW. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kalau kita terapkan syariat Islam, syariatnya baginda SAW hari ini, maka akan menimbulkan perpecahan bangsa. Nanti negeri ini akan terpecah belah dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Itu kan alasan-alasan yang kemudian tidak logis dan lebih asas tidak syar'i. Karena pada kenyataannya bagi Rasulullah hadir ke muka bumi, bahkan beliau hadir di tengah-tengah masyarakat Arab Quraisy, musyrikin, di tengah, lalu beliau pun juga membangun peradaban Islam, daulah Islamnya di mana di Yasrib di Madinah Al-Munawwarah itu merupakan masyarakat yang heterogen. Tapi apakah kemudian saat Islam dibiarkan terbengkalai? Tidak. Beliau kemudian memberikan teladan kepada kita, beliau tegakkan risalah Islam secara kafatan, dan ini sifat dari risalah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Nah, menariknya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan baginda Rasulullah SAW dan apa yang kemudian beliau bawa berupa risalah, itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra ini merupakan ismu min asma'i as-suwar. Ini nama surat Alif Lam Ra Ibrahim. Alif Lam Ra yang merupakan kitab. Kitab ini anzalnahu ilaika yang kemudian kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW dengan hikmah-hikmah seperti apa? Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Agar engkau wahai Muhammad SAW, ini dalam bentuk khitabnya khitab anta. Litukhrijan nasa. Ada dialog ya. Alif Lam Ra, kitab yang kemudian kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW agar engkau mengeluarkan manusia-manusia minadh-dhulumat dari kegelapan-kegelapan ilan nuri kepada satu cahaya bi'izni rabbihim dengan izin dari Rabb mereka ila siratil azizil hamid menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Di dalam ayat Ibrahim ayat 1 ini ada kalimat litukhrija. Di sini Allah menginformasikan kepada kita bahwa hikmah, perhatikan, hikmah diturunkannya risalah baginda Allah SAW dan menunjukkan sifat risalah. Sifat risalah baginda Allah SAW itu mampu kemudian mengeluarkan manusia dari jalan-jalan kebatilan menuju satu cahaya Islam.
Karena kalimat litukhrija dengan diawali dengan lamu ta'lil, ini yang kemudian diteorikan oleh Syekhuna Atha bin Khalil Abu Arusta di dalam kitab tafsirnya At-Taisir fi Ushul Tafsir. Ini menunjukkan adanya hikmah. Hikmah pensyariatan, hikmah tasyri apa yang diturunnya risalah baginda Allah sallallahu alaihi wasallam. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Risalah yang kemudian diemban oleh baginda Allah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya mengeluarkan manusia dari kebatilan-kebatilan. Di mana kebatilan di sini dikiaskan, Allah umpamakan secara majazi, majazul isti'arah dengan kalimat az-zulumat. Allah pinjam istilah az-zulumat secara jamak, ini kegelapan-kegelapan, dari berbagai macam kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya Islam. Nah, ini menarik ketika Allah ungkapkan az-zulumat, berbagai macam kegelapan-kegelapan. Pertanyaannya, ada tidak orang yang senang bergelap-gelapan, katakanlah betul-betul gelap gulita? Karena ketika dikatakan az-zulumat itu berarti tidak ada kemudian cahaya, sama sekali cahaya. Betul-betul gelap gulita. Orang, manusia yang normal tidak merasa aman. Orang merasa resah, tidak aman dengan gelap gulita. Apalagi ketika di suatu ruangan, misal ketika mati lampu total, orang kan akan mencari-cari cahaya. Itu sangat normal. Di sini Allah sifati yang namanya jalan-jalan kebatilan yang jumlahnya banyak itu, apakah berbicara tentang pluralisme, kapitalisme, komunisme, demokrasi, liberalisme, sekularisme, multikulturalisme, berbagai macam faham-faham az-zulumat itu pada prinsipnya orang lazim harusnya mencari dengan segenap daya upaya mencari setitik cahaya yang kemudian dia akan hidup di dalamnya. Orang mencari ketika di kegelapan itu lazim harusnya dia mencari cahaya. Dari kejauhan dia telah nampak satu cahaya dan itu adalah Islam. Maka orang yang normal akan mendatangi kemudian titik cahaya tadi hingga kemudian dia berada di dalam cahaya itu sendiri. Di sini Allah sifati. Kegelapan-kegelapan Allah ungkapkan ini sebagai bahasa kiasan yang dipinjam majazul isti'arah bagi jalan-jalan kebatilan, berbagai macam paradigma, keyakinan, eskapisme atau apalah namanya. Berbagai macam faham-faham paradigma itu az-zulumat ila nuri, kepada satu cahaya. An-nur itu mufrad, kata tunggal. Kenapa? Karena cahaya Allah, cahaya kebenaran hanya satu, yakni Islam itu sendiri. Tidak ada yang lain. Di sini Allah tidak ungkapkan ilal anwar, tapi ilal nuri, kepada satu cahaya. Dan cahaya tadi bisa kemudian kita raih atas izin dari Allah, biizni rabbihim. Menariknya di sini Allah idhafatkan, tautkan Rabb dengan manusia itu sendiri, biizni rabbihim, untuk mengingatkan bahwa berbicara tentang kehidupan di sana, di sini ada kemudian Allah yang kemudian mengatur alam raya, alam semesta, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, yakni menuju jalan, satu-satunya jalan yang maha perkasa, lagi maha terpuji, lagi yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Nah, kalimat ila siratil azizil hamid ini relevan sekali tiga uang kemudian dengan kandungan ayat ini berbicara tentang kitab suci yang Allah turunkan kepada baginda Allah sallam. Dia Allah yang kemudian maha perkasa, memenangkan agama ini, dan dia Allah yang kemudian maha terpuji, yang dalam memberikan kenikmatan kepada kita, turunnya kemudian risalah baginda Allah sallam. Dalam hal ini setiap segala macam puji-pujian jelas alhamdulillahirabbil alamin, semata-mata ditujukan kepada Allah azza wa jalla, dan salah satu kenikmatan tersebut adalah Allah turunkan risalah baginda Allah sallam yang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Bayangkan dalam hal ini, ada tidak orang normal yang kemudian tidak ingin cahaya? Tidak ada. Orang pasti akan mencari cahaya itu sendiri. Nah, menariknya dalam hal ini para ulama termasuk dalam kitab Shafutut Tafasir ketika menafsirkan litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri, ayat litukhrijal basyariyata minadh-dhulumatil jahli wad-dhalali ila nuril ilmi wal iman. Ini dalam hal ini agar engkau Muhammad mengeluarkan umat manusia dari kegelapan-kegelapan jahiliyah dan juga kesesatan kepada satu cahaya ilmu dan iman, yakni Islam itu sendiri. Bi'izni rabbihim ay bi amrihi wa taufiqihi, yakni atas perintah dan taufik dari Allah azza wa jalla. Ila siratil azizil hamid ay litudihim ila tariqillahil azizil ladzi la yughalab. Dalam hal ini yakni agar engkau
menunjuki mereka kepada jalan Allah yang Maha Perkasa yang kemudian tidak akan pernah bisa dikalahkan. Al-Mahmud bi kulli lisan, yang terpuji dengan yang dipuji oleh setiap lisan-lisan itu. Al-Mumajjad fi kulli makan, yang kemudian agung dengan kemuliaannya pada setiap tempat itu sendiri. Nah, dalam ayat ini jelas Allah mengaitkan, dan jangan lupa bahwa pada prinsipnya iman Islam yang kemudian ada pada diri kita itu wajib pun disyukuri. Wabillahi taufiki. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, ketika Allah menyifati risalah bagi Rasul sebagai cahaya, maka prinsipnya kita pun juga mendapati pribadi bagi Rasulullah itu ketika kemudian beliau dilahirkan. Ini dalam riwayat yang kemudian riwayat yang makbul dijadikan sebagai hujjah itu dari hadis Utbah bin Abdi As-Sulami. Ani Nabi SAW bagi Rasul bersabda, anna ammahu qalat, bahwasanya ibundanya berkata, inni ra'aitu kharaja minni nurun adha'at minhu qusuru syams. Ini aku mendapati ketika kemudian ketika ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah itu, ketika beliau melahirkan baginda Rasulullah SAW, maka keluarlah kemudian cahaya yang menyinari, yang menyinari istana-istana negeri Syams itu sendiri. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nah, ini menarik. Bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ini karangan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali, wafat tahun 795 Hijriah, rahimahullahu taala. Ini ada keterangan laqad ra'aitu nuran kanu shihabun kharaja minni hina wada'tuhu. Ini dalam pengakuan Sayyidah Aminah ketika aku melahirkan baginda Allah SAW itu tampak kemudian keluar suatu cahaya. Adha'at lahu a'naqul ibil bibusra, yang kemudian menyinari unta-unta di Busara, di Busara itu, Busur Sam, di wilayah Sam itu, wa khuruju hadzal nur 'inda wad'ihi isyaratan ila ma yaji'u bihi min an-nuri alladhi tada bihi ahlul ardi wa zalat. Nah, di sini ada keterangan kemudian, penjelasan bahwasanya keluarnya cahaya ketika proses lahirnya baginda Allah SAW itu menjadi petunjuk isyarah, ini menjadi petunjuk isyarat atas apa yang kemudian akan datang, ilama yaji'u bihi minan nuri, atas apa yang kemudian akan datang berupa cahaya, di mana penduduk muka bumi akan mencari petunjuk, akan mengambil ia sebagai petunjuk itu sendiri. Lazim ketika orang berbicara tentang cahaya, maka yang namanya cahaya ini bisa menuntun kita, membantu kita melihat jalan itu sendiri. Wazalat kemudian hilang. Bihi, dalam hal ini wazalat bihi zulumatu syirki minha. Dan dengan cahaya tersebutlah kemudian akan hilang, akan hilang zulmati syirki, kegelapan kesyirikan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menarik. Kama qala ta'ala, di sini Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali dia mengaitkan dengan ayat dari suratul Maidah, dalam suratul Maidah ayat ke-15 dan ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh pada ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan, kitab yang terang benderang. Nah, para ulama tafsir ketika menafsirkan nur wa kitab, yang dimaksud nur di sana adalah baginda Rasulullah SAW, wa kitab mubin, yang dimaksud di sana adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Di mana Allah menyifati, di sini ada kalimat yahdi bihillahu. Kalimat kitabun mubinun yang diungkapkan oleh Allah dalam bentuk isim kata benda tanpa alif lam, isim nakirah, datang kemudian setelahnya kalimat, maka berlaku kaidah al-jumalu min ba'din nakirat sifatun. Al-jumalu ba'dan nakirat sifatun. Maka kalimat-kalimat setelah kata benda nakirah, setelah kata kitabun mubin, itu adalah sifat bagi nur dan kitab mubin itu sendiri. Ini apa? Sifat apa?
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Maka dengan kitab itulah kemudian Allah yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah. Dalam hal ini Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja orang yang mengikuti, mencari keridhaannya. Man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yani jalan-jalan kesejahteraan. Ini jalan-jalan keselamatan itu sendiri. Yang kemudian Allah mengeluarkan wa yukhrijuhum, mereka orang-orang manusia itu minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya dengan izin darinya, dan dia Allah akan menunjuki mereka wa yahdihim ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus itu sendiri. Nah, dalam ayat ini jelas, dalam ayat ini ketika kemudian disifati, ketika kemudian Allah menyifati bagi Sam sebagai cahaya, dan ini yang kemudian diutarakan oleh para ulama tafsir itu sendiri. Nah, ini yang sisi yang menariknya. Di dalam keterangan lain dari kitab Lataiful Ma'arif, pada prinsipnya lahirnya baginda Sam dengan risalah yang membawa cahaya, dan baginda Sam ketika lahir ke dunia pun juga lahir dengan membawa isyarat kemenangan, cahaya yang kemudian menyinari negeri-negeri Syams itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif tadi, bahwasanya keluarnya cahaya ketika lahirnya baginda Rasul ini menjadi petunjuk, adanya cahaya di mana penduduk muka bumi itu mencari petunjuk dengan cahaya tersebut. Dan hilanglah kemudian wazalat bihi zulmatu syirki minha. Hilang kemudian kesyirikan itu darinya. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian mengomentari, kenapa kemudian harus negeri Syams? Wa qala Ibnu Katsir, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir belum mengatakan dalam hal ini takhsisusan, pengkhususan negeri Syams bi dhuhuri nurihi isyaratun ila istiqrari dinihi wa nubuwwatihi bi biladis Syam. Bahwasanya pengkhususan negeri Syam dengan tampaknya cahaya tersebut ini merupakan isyarat. Ini merupakan isyarat dan mengandung petunjuk itu sendiri ila istiqrari dinihi, akan kokohnya kemudian agama beliau SAW, yakni Islam, wa nubuwatin, dan juga kenabiannya di biladi Syam, di negeri-negeri Syam. Walihada takunu Syam fi akhir zaman ma'qalan lil Islami wa ahlihi. Maka dari itu yang namanya negeri Syam itu di akhir zaman dia akan menjadi tempat tegaknya Islam dan juga kaum muslimin. Wabiha, dan di sana pula kemudian yanzilu Isa bin Maryam idza nazala bi Dimashqi bil manarat asyarqiyah al-bayda minha. Dan di tempat di negeri Sam pula kemudian Isa bin Maryam di akhir zaman akan turun, akan Allah turunkan, yakni khususnya di Damaskus, di menara putih timur, di wilayah tersebut. Walihadza jaa fi sahihaini, oleh karena itu telah disebutkan di dalam sahihain, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Dalam hal ini belum mengaitkan kemudian dengan hadis di akhir zaman itu akan senantiasa ada kemudian suatu golongan yang Allah berikan kemenangan dan mereka berdiri di atas kebenaran itu sendiri. Nah, siapa mereka? Maka dikaitkan di dalam kitab Sahih Bukhari, wa hubbis Syam. Mereka adalah umat kaum beriman yang berada di negeri Syam itu sendiri. Nah, ini menarik. Nah, penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir ini menegaskan relevansi itu, pembahasan. Jadi bagaimana kemudian mengintegrasikan pembahasan apa yang kemudian diisyaratkan di zaman dahulu ketika baginda Sam lahir dengan penutup akhir umat Islam ini. Bayangkan, baginda Sam lahir ke dunia jelas belum membawa cahaya, membawa risalah Islam yang wajib dimenangkan atas agama-agama. Apakah kemudian Allah dalam hal ini tidak mewujudkan apa yang Allah kehendaki dalam ayat ini? Terwujud. Karena di akhir zaman, kalau hari ini umat Islam, sebagian umat Islam berada di dalam keterpurukan, tapi jelasnya tidak pernah terjadi umat Islam betul-betul kalah dan sirna dari dunia, belum. Tidak akan terjadi.
Karena pada prinsipnya Islam hadir untuk dimenangkan dan menjadi hal yang lazim pada Islam sendiri, harus senantiasa menang memimpin peradaban dunia. Maka kita mendapati umat Islam itu hatta ketika mereka dalam keadaan dan secara umum katakanlah terpuruk, tapi jelas saya tidak pernah kemudian hilang cahaya Islam itu dari peradaban umat Islam sendiri. Senantiasa ada kemudian dari umat ini yang membawa cahaya Islam. Hingga kemudian disifati dalam hadis Nabi SAW bagaimana kemudian ala ra'si kulli mi'ati sana, bahwasanya pada setiap 100 tahun itu akan senantiasa ada mayujaddid dinahu, orang sosok yang kemudian akan senantiasa memperbaharui, mengembalikan Islam kepada ajaran Islam, ajaran baginda Rasul itu sendiri. Para ulama mujaddid, pembaharu. Dan dalam hal ini relevan dengan adanya kelompok Taifah yang senantiasa ada membawa cahaya kebenaran hingga menjaga kemudian agar cahaya tadi tidak redup. Kenapa? Karena di akhir zaman dalam hal ini tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, akan tegak kembali kemudian kekhilafahan di akhir zaman itu kelak ya. Dalam hal ini siapa dan di mana baginda mengatakan ukru darul Islam bisyam. Pusatnya Darul Islam, pusatnya kekuasaan Islam, daulah Islamnya dalam di Syam. Pusatnya itu di akhir zaman, dan ini relevan dengan hadis yang kemudian menggambarkan di akhir zaman umat Islam, bahkan sampai akhir zaman pun, sampai kemudian terjadi hari kiamat, umat Islam tidak pernah kemudian bisa diredupkan cahaya Islamnya, tidak akan pernah kemudian bisa dibinasakan seluruhnya, melainkan mereka akan ditutup akhir hayatnya itu dengan tiupan kemudian angin yang kemudian Allah kirimkan mencabut nyawa-nyawa orang-orang beriman, dan itu terjadi di masa ketika umat Islam berjaya di bawah kepemimpinan Isa bin Maryam, menjadi akhir masa umat Islam ditutup dengan cahaya kemenangan, kejayaan itu sendiri. Dan itu sesuai dengan ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini menarik. Maka dalam perinciannya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah bahkan kalau kita bicara tentang sifat risalah baginda salam tadi yang mengandung kemudian cahaya, maka dalam hal ini para ulama sirah pun juga mengaitkan dengan ayat lainnya, dan ini yang kemudian dinukilkan pula oleh siapa? Oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, di mana beliau menukilkan ayat yang dikaitkan dengan syairnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib tadi yang kemudian di awal saya bacakan. Ayat apa yang kemudian dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali? Nah, ayat ini yang kemudian menyifati pula risalah baginda Rasulullah dan keberuntungan bagi mereka yang mengikuti cahaya tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ. Maka orang-orang yang kemudian amanu bihi, beriman kepadanya, wa'azzaruhu wa nasaruhu, memuliakan, memberikan pertolongan kepadanya, wattaba'un nurul ladzi unzila ma'hu, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran itu sendiri yang diturunkan kepadanya, kepada baginda sallam. Allah sifati ulaika humul muflihun, mereka lah semata-mata, mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah ini dalam ayat ini ketika Allah mengatakan, ini menjadi suatu motivasi besar. Kalau Allah menyifati falladzina amanu bihi, dan orang-orang beriman yang kemudian mengimaninya. Mengimani siapa? Mengimani baginda Allah itu sendiri. Falladzina saddaqu bi Muhammadin SAW. Ini orang-orang yang kemudian mengimani bihi, yakni bin Nabi SAW, mengimani baginda Allah SAW, wa'azzaruhu, dan juga memuliakannya, yakni wa'azzamuhu, memuliakannya, wa waqqaruhu, mengagungkannya, wa nasuru dinahu, dan juga memberikan pertolongan atas agamanya,
Dan ini sesuai dengan surat Muhammad, il tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Para ulama tafsir ketika menafsirkan il tansurullaha ay il tansuru dinahu wa rasulahu wa izbahu, ini memberikan pertolongan kepada agamanya, kepada Islam, kepada rasulnya, dan juga kepada kelompok dakwahnya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan juga mengikuti Al-Qur'an, Al-Qur'anahu al-munir, wattaba'u Qur'anahu al-munira wa syar'ahu al-majida. Yani mengikuti kemudian Al-Quran yang terang benderang, mengandung cahaya, dan syariatnya yang kemudian mulia. Ulaika, dan mereka lah, semata-mata mereka lah, humul muflihun, humul faizuna bis sa'adati. Yani mereka lah yang kemudian meraih di jalan kebahagiaan yang kekal abadi itu sendiri. Ayat ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyifati risalah yang kemudian turun bersama dengan baginda ada risalah cahaya. Nah, ketika berbicara tentang penyifatan risalah baginda adalah risalah yang mengandung cahaya, maka pada prinsipnya apa yang kemudian diajarkan oleh baginda SAW dari mulai adab, katakanlah ketika seseorang katakanlah berada di dalam kampus atau WC misalnya, sampai dengan adat mengatur urusan negara misalnya, itu pada prinsipnya mengandung risalah cahaya. Apa yang kemudian diajarkan oleh baginda SAW beliau amalkan dari mulai urusan akidah, ibadah, urusan akhlak, makanan, pakaian, makanan, minuman, dan juga pakaian. Begitu pula aturan-aturan berkaitan dengan muamalah. Bagaimana konsep Kanjeng Nabi SAW berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan konsep ekonomi, makro dan mikronya, berbicara tentang konsep pergaulan yang antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana kemudian berbicara tentang konsep katakanlah sistem persangsian, dan bagaimana kemudian baginda Allah mengatur urusan pemerintahan dan juga tata kelola bernegara. Itu semua pada hakikatnya merupakan cahaya, dan orang-orang yang mengikuti cahaya tersebut Allah sifati sebagai orang-orang yang beruntung. Artinya ketika baginda Allah mengatakan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian akan tegak kembali kekhilafan di atas manhaj kenabian, pada prinsipnya itu adalah cahaya. Ketika baginda Allah kemudian bersabda dan menyifati la taqumu sa'atu hatta tamtal al-ardu zulman wa udwana. Thumma yakhruju rajulun min ahli baiti, di mana Bani menggambarkan tidaklah tegak kemudian hari kiamat, melainkan kaum ini akan dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Kemudian dalam jeda jarak waktu akan muncul kemudian keturunanku dari keturunanku wayam lauha qistan wa adlan, yang akan memenuhi muka bumi dengan keseimbangan hidup dan keadilan. Itu merupakan ajaran bagi Rasul yang mengandung cahaya, yang kemudian mengabarkan di akhir zaman itu umat manusia itu akan kembali kepada sistem yang kemudian dimuliakan tentunya oleh baginda Allah itu sendiri. Karena ketika baginda Allah menyifati kekhilafahan, terutama kekhilafan di akhir zaman yang akan tegak kembali, itu disifati dengan sifat bermanhajkan kenabian. Pertanyaannya, orang beriman mana yang kemudian bisa mengingkari pujian di balik hadis baginda Allah sallam tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, bahwasannya kalimat ala minhajin nubuwah yang menjadi sifat dari kekhilafahan di akhir zaman itu sendiri, ini tentu menegaskan kepada kita betapa ini sesuatu yang kemudian tidak boleh ditolak. Bahkan ini relevan kemudian dengan khobar-khobar, dan itu merupakan cahaya dari baginda SAW di akhir zaman, dan ini secercah harapan, karena ketika orang beriman mendengarkan pesan-pesan dari baginda SAW, maka pada prinsipnya tidak ada yang kemudian dia bisa lakukan melainkan membenarkan, memahamkan dirinya, kemudian memperjuangkan apa yang kemudian wajib diperjuangkan. Dan tegaknya risalah Islam di muka bumi di akhir zaman itu suatu keniscayaan, disifati yakni dalam hal ini dengan tegaknya era kekhilafahan, itu sesuatu yang telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW akan pasti terwujud di akhir zaman.
maka tidak ada kemudian orang beriman yang menjerumuskan dirinya mengambil jalan-jalan sulit, kegelapan-kegelapan dengan cara berupaya meredupkan cahaya tegaknya kekhilafahan, cahaya Islam di akhir zaman itu sendiri. Maka dalam hal ini terakhir para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah sifati wattaba'un nur. Mereka yang kemudian mengikuti cahaya tersebut, mengikuti ajaran apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, baik dalam Quran maupun juga dalam hadis-hadisnya, itu prinsipnya merupakan cahaya itu sendiri, karena berasal dari wahyu. Ketika baginda Nabi SAW mengabarkan di akhir zaman akan tegak kekhilafan, akan turun kemudian Al-Mahdi, bahkan sebelum Al-Mahdi akan ada sosok khalifah sebelumnya, kemudian akan ada Imam Mahdi memimpin kekhilafahan. Kemudian akan ada kepemimpinan Isa bin Maryam, seluruhnya menegakkan Islam secara kafatan, itu merupakan cahaya yang selayaknya. Kemudian kita ikuti, kita perjuangkan, dan kita tegaskan, kita tempatkan diri kita pada posisi sebagai mereka yang mengimani alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nassaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'hu. Kenapa? Karena tidak ada orang beriman yang tidak menginginkan kalimat yang Allah tutup dalam ayat ini, ulaika humul muflihun, dan semata-mata mereka adalah golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ulaika adalah kalimat inti musnad ilahi dalam ilmu balaghah. Berikut dengan lafal hum, dan dhamir yang memisahkan antara ulaika dengan al-muflihun, itu menunjukkan makna qasar, pengkhususan, bahwasanya mereka yang mengimani baginda Nabi sallallahu, memuliakannya, menolong ajarannya, dan juga mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, mereka lah semata-mata orang-orang yang beruntung, tidak selainnya. Wallahu a'lam. Para pemirsa majlis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.